Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Hari ini khotbah yang akan saya sampaikan itu roh yang menyala-nyala. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Komsel minggu yang lalu saya juga sharing ini hari Selasa. Kemudian hari Rabu saya ke Komsel Anugerah. Ini juga saya sharing tentang roh yang menyala-nyala. Artinya roh yang menyala-nyala adalah roh yang membangkitkan, yang menggairahkan, yang menghidupkan kita semua. Makanya hari ini saya pakai baju merah. Supaya rohnya menyala-nyala. Amin. Tepuk tangan. Siapa yang pakai baju merah? Pasti Tepu pakai baju merah. Berarti satu DNA. Siapa lagi? Oh, Cecun Mei. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Artinya ada kegairahan ke kita pakai baju merah. Makanya mulai minggu depan semuanya pakai baju merah. Amin. Saya tidak kelihatan. Baik. Dalam Roma 12 ayat 11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Ya. Amin. Dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini adalah kata perintah, wajib dan harus. Untuk bisa melayani Tuhan, diperlukan apa? Jangan kerajinanmu kendor. Jangan apa lagi? Jangan rohmu padam. Harus roh yang menyala-nyala. Amin Bapak Ibu. Tuhan menginginkan setiap kita untuk bangkit, untuk terus menyala-nyala. Karena apa? Karena hidup kita ini, kalau tidak ada kobaran api, kalau tidak ada roh menyala-nyala, kita akan padam. Amin Bapak Ibu. Kita akan padam. Kita tidak akan bisa melakukan apapun tanpa ada roh Tuhan. Makanya roh Tuhan bilang, engkau kerajinanmu jangan sampai kendor. Rohmu harus menyala-nyala. Amin. Kita akan belajar hari ini Bapak Ibu. Ada 2 kebenaran agar kita tetap menyala dalam ikut Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya. Bilang kiri kananmu, kau jangan kendor. Pastikan dia, hari ini jangan kendor. Dalam ayat 11a dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya ayat firman Tuhan ini mengingatkan dan mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini satu perintah yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan ini Bapak Ibu, maka kita akan loyo. Kalau loyo itu tidak ada gairah, kita tidak bisa lakukan apa-apa. Orang yang loyo, ngapain pun gak bisa. Betul apa betul Bapak Ibu? Jangankan untuk diajak doa. Yuk makan yuk. Amalan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan yang pertama mengatakan, jangan sampai kendor. Karena orang yang kendor itu adalah orang yang loyo. Lihat Bapak Ibu, apa dampak kalau kita kendor? Ini dia Bapak Ibu. Yang pertama kita baca, 3, 2, 1 ya. Yang kedua, orang yang kendor Bapak Ibu, nggak ada semangat untuk doa. Jangankan doa, tidak ada semangat apa? Melayani. Malas-malasan, ogah-ogahan. Mau gereja-gereja, gak apa-apa. Tidak satu kebutuhan untuk mencari Tuhan. Itu sedang kendor. Yang kedua apa Bapak Ibu? Suam-suam kuku. Dan di gereja biasanya suam-suam kuku itu ada. Amin. Tidak ada yang amin. Biasanya di gereja yang suam-suam kuku itu selalu ada. Amin. Lihat kiri kanannya. Mungkin itu kau. Tidak antusias dalam mencari Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan dalam Roma itu dikatakan sangat tegas. Jangan kendor dalam mengikut Tuhan. Ini harga mati. Jangan hari ini gereja, besok tidak gereja, lusa tidak gereja, kemudian gereja. Kemudian ada lagi seperti apa? Waktu Natal timbul dia. Oh, gereja. Wih. Oh. Siap
Natal hilang dia. Kemana? Biasa Intel. Intel apa? Tuhan Yesus nyuruh gak usah gereja-gereja dinas luar terus. Jadi bulan 12 kok datang? Iya. Tuhan Yesus suruh kumpul masuk gereja kembali. Hati-hati, orang yang malas gereja, jangan-jangan itu Intel Tuhan. Bilang kiri kananmu, kau Intel apa tidak? Amin Bapak Ibu, itu. Jadi hati-hati jangan sampai kendor. Kalau kita kendor, kita pasti akan terputus, akan terpisah. Nah pertanyaannya, mengapa Bapak Ibu kerajinan bisa kendor? Mengapa kerajinan kita bisa kendor? Dari awalnya kita begitu semangat ikut Tuhan. Pagi-pagi sudah bangun, sudah doa, udah cari Tuhan, udah menyembah. Suaranya sampai 10 rumah kedengaran. Hebat dia sudah bertobat ya. Menyala-nyala. Tiba-tiba hilang dia Bapak Ibu. Jangankan 10 rumah, tetangganya pun udah gak dengar dia doa. Kenapa bisa kerajinan, bisa kendor? Yang pertama ternyata Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Lihat kiri kanan, kayaknya kau itu. Perhatikan, orang ketika, doa Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Ketika sudah mulai ada tanda-tanda, kemana dia? Biasa, lagi sibuk. Tapi di Gapkin itu tidak ada. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 12 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Dan supaya, baca bersama-sama ayo. 3, 2, 1 ya. Ayat 13. Ayat 14. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara berkat menggeser kekuatan kita untuk dekat dengan Tuhan. Jangan sampai ini tergeser. Kalau sekali ikut Tuhan, nyalakan terus apimu. Jangan sampai kendor. Kalau kita kasih kesempatan kendor ini Bapak Ibu, maka kita akan keluar. Hanya orang yang menjaga ketahanan tubuhnya, dia akan tetap konsisten di dalam Tuhan. Hanya orang yang benar-benar tertuju fokusnya kepada Tuhan, dia akan mengejar Tuhan. Jangan sampai gara-gara berkat itu. Karena apa Bapak Ibu? Hari-hari ini berkat yang kita terima itu jangan-jangan masih berkat Ismail. Bukan berkat Isa. Bukan berkat yang sesungguhnya. Terlalu banyak kita memponis diri kita Bapak Ibu. Stop. Ini sudah ada berkat ini. Jangan. Berkat sesungguhnya Tuhan akan buat lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Amin Bapak Ibu. Dan Tuhan merancang itu Bapak Ibu. Jangan salah. Ketika berkatmu bertambah, pasti Tuhan sudah merancang kehidupan rohmu akan semakin menyala. Ketika berkatmu semakin bertambah, tapi rohmu semakin menurun, berarti itu bukan berkat Tuhan. Ingat Bapak Ibu, berkat sesungguhnya ketika rohmu menyala, berkatmu ini pun akan naik. Ketika berkatmu naik, rohmu pun akan naik. Tapi kalau tidak Bapak Ibu, rohmu semakin turun, ada yang salah dengan berkatmu. Tuhan tidak pernah memberkati orang supaya tambah jauh dengan dia. Amin. Tuhan tidak pernah memberkati orang supaya dia keluar dari ringnya Tuhan. Tidak. Hati-hati. Berkat Tuhan sesungguhnya adalah berkat Ishak. Anak perjanjian. Bukan anak Ismail. Bukan Ismail. Hati-hati kita jangan sampai terjebak di dalam situasi ini dalam mengikut Tuhan. Fokus tetap ikut Tuhan. Jangan lengah. Makanya Bapak Ibu, ketika engkau menyala, layani Tuhan. Semangat terus. Tiap hari kita ada doa di sini. Siang hari datang doa. Malam hari kalau mau doa, doa. Ada komsel, ada penginjilan. Kemana-mana kita bisa lakukan. Supaya apa? Supaya roh ini tetap menyala. Kapasitas berkat itu
tergantung roh yang ada pada kita. Bukan karena badan kita besar kayak Ando, besar badannya, berkatnya besar. Tidak, tapi karena apa? Rohnya. Ketika rohmu besar, maka berkatmu pasti besar. Amin Bapak Ibu. Iya, ini gak baru. Sedikit ya diberkati, udah jarang ke gereja. Udah malas doa. Tapi di Gapkin itu tidak ada. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa kerajinanmu bisa kendor? Yang kedua Bapak Ibu, 3, 2, 1, ya. Karena apa Bapak Ibu? Oh biasa aja kok sudah. Sudah tidak ada gregetnya di dalam Tuhan. Hati-hati. Orang yang sudah tidak ada greget dalam Tuhan, dia akan menganggap itu biasa. Baca di dalam Bilangan 21 ayat 5. 3, 2, 1, ya. Amin Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan dianggap biasa sama orang Israel. Sudah biasa sehingga apa? Tuhan kok ini aja makanan kami Tuhan. Ganti kayak Tuhan sekali-sekali. Kenapa ini aja? Hati-hati Bapak Ibu. Ketika hidupmu engkau anggap biasa, ada yang salah dalam hidup kita. Kalau kita sudah menganggap doa, penyembahan, baca Alkitab itu sudah biasa. Hati kita sudah mulai bergeser. Dan itu sedang mengalami kekendoran rohani. Amin Bapak Ibu. Dan itu tidak boleh terjadi. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Awas dengan kata biasa saja. Jika kita tidak berjaga-jaga dengan kehidupan kita, iblis bisa dengan mudah menjebak kita dengan yang membuat kita kehilangan, lupakan tujuan kita. Hati-hati. Ketika kita anggap biasa. Biasa. Itulah yang dilakukan iblis. Iblis tidak takut ketika kita duduk sini di gereja. Iblis tidak takut ketika kita menyembah. Iblis tidak takut ketika kita ngomong amin. Wah, aku tidak takut iblis. Tapi setelah pulang, biasa aja kok tadi. Disitulah Bapak Ibu, celah yang kita bangun. Hari-hari ini, kita sebagai umat Tuhan, disinilah kita tidak menjaga itu. Menganggap biasa. Makanya kerajinan kita kendor. Karena kita menganggap biasa. Bertuhan itu tidak terlalu kita pusingkan. Tidak menjadi satu tujuan yang fokus. Kalau ditanya hari ini Bapak Ibu, kita jujur aja lah Bapak Ibu. Kita jujur saja Bapak Ibu. Kalau ada yang pesta, Bapak Ibu pilih yang mana? Gereja atau pergi pesta? Kalau datang Pak Jokowi, pilih mana Bapak Ibu? Gereja atau Pak Jokowi? Bilang kiri kananmu, udah mulai berbohong kau. Amin Bapak Ibu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Karena apa? Biasa. Minggu depan masih ada. Minggu depannya masih ada lagi. Sudah biasa. Biasa. Karena biasa ini yang membuat apa? Membuat kita itu jauh dengan Tuhan. Tidak ada lagi api yang menyala. Ketika api sudah tidak menyala Bapak Ibu, hati-hati. Roh kita akan padam. Amin Bapak Ibu. Ketika kita katakan biasa, kita lupa untuk bersyukur. Tidak ada kegairah, tidak ada antusias lagi. Hati-hati. Jadi coba cek hatinya sekarang Bapak Ibu. Selama ini aku apa menganggap hidupku ke gereja itu masih biasa-biasa? Atau memang aku ada antusias? Karena begini Bapak Ibu. Orang yang ke gereja itu antusias. Biasanya. Bilang kiri kananmu tidak pernah terlambat. Bilang dulu. Orang yang punya antusias. Berarti tidak pernah. Tanya kiri kananmu. Tadi kenapa terlambat? Amin Bapak Ibu. Karena apa? Sudah hilang antusias sama Tuhan. Pak Jokowi datang jam 9, jam 7 udah nunggu kita. Dia lewat. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau ke gereja,
Belum lagi nyanyi Bu Welsi katanya. Padahal saya tadi sangat menikmati penyembahan Bu Welsi. Wah, begitu, semangat sekali saya. Apalagi Pak Doni tadi, dangdutnya tadi. Wah, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ada kegairahan yang kita tidak boleh lewatkan. Justru, kenapa kita harus cepat datang ke gereja? Ketika kita sampai di gereja, kita duduk manis. Berdoa. Berdoa dulu, minta supaya penyertaan Tuhan selama ibadah, supaya kita diberi hikmat, supaya kita diberi kekuatan. Sehingga apa? Ketika ibadah, kita mengalami Tuhan. Macam mana mau mengalami Tuhan? Datang terlambat, pulang paling cepat. Coba Bapak Ibu, apa yang didapat? Enggak ada yang didapat apa-apa. Bapak Ibu, kalau hari ini enggak ada yang menegur kita, kalau hari ini kita merasa, enggak ada kok, suka-suka aku lah. Aku mau gereja, enggak gereja, aku mau terlambat, enggak terlambat. Endingnya pasti tidak baik. Endingnya. Hari ini kita katakan, enggak apa-apa. Tapi endingnya nanti Bapak Ibu, kita yang mengalaminya. Kita yang menerimanya. Jadi hati-hati, setiap apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi jangan bermain-main ketika ikut Tuhan ini. Jangan kita menganggap, biasa, gak apa-apa itu. Terlambat, paling nanti bosu bilang itu aja itu. Paling nanti kata bosu mau dibuat fingerprint di situ. Yang terlambat nanti tahu tiap bulan. Amin Bapak Ibu. Mari, mulai hari ini, cek hatimu. Apakah aku mengikut Tuhan biasa? Apakah kegairahan Tuhan itu masih ada lagi sekarang? Atau sudah tidak ada lagi? Atau aku sudah anggap biasa? Kalau hari ini engkau menganggap biasa, segera bertobat. Segera engkau angkat tanganmu. Tuhan, aku ternyata sudah kendor. Aku harus membangun kembali. Amin Bapak Ibu. Harus. Jangan sampai, karena apa? Sekelas gembala, sekelas wakil gembala, sekelas koordinator, sekelas pelayan juga jatuh. Harus tetap menjaga kobaran api itu supaya tidak biasa. Kalau biasa, aku biasa nyanyi kok. Aku nyanyi kok. Saya sungguh senang dengan WL penyanyi semua di sini. Jam 8 harus datang, harus nyanyi. Latihan. Aku bisa kok, udah gak nyanyi pun bisanya. Udah jagonya aku nyanyi. Tapi adanya sesuatu yang bergelora. Ada kegairahan. Sehingga apa Bapak Ibu? Jam 8 sudah datang. Walaupun agak terlambat dikit. Jadi gak makan mie di bawah. Ya jadi terlambat. Tapi adanya antusias tetap. Daripada datang jam 9. Amin Bapak Ibu. Tepuk tangan buat pelayan dulu. Lah, ketiga, mengapa kerajinan kita bisa kendor? Ini yang ketiga penyebabnya. Baca bersama-sama, 3, 2, 1, ya. Karena tekanan hidup, Bapak Ibu. Orang bisa kendor mengikut Tuhan karena tekanan hidup sangat besar dalam hidupnya. Disinilah Bapak Ibu, kita perlu namanya pondasi. Ketika kita mengikut Tuhan, apa komitmen kita? Apa yang kita bangun? Kalau kita membangun pondasi kita dari pasir, disinilah kita akan roboh ketika tekanan itu bertubi-tubi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Akan jatuh, akan rubuh. Makanya kalau ikut Tuhan itu bangun motivasimu. Seperti begini Bapak Ibu. Diberkati tidak diberkati, aku akan tetap ikut Engkau Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sembuh tidak sembuh, aku tetap ikut Engkau Tuhan. Itulah membangun rumah dari tembok pondasi. Di atas batu, bukan di atas pasir. Kalau membangun di atas pasir, kita akan roboh karena tekanan hidup. Akan lemah di tekanan hidup. Makanya Bapak Ibu, hati-hati. Tanya dirimu, engkau membangun dasarmu dari mana? Dari pasir atau batu? Kalau engkau membangunnya dari pasir, engkau tidak akan kuat dalam menghadapi tekanan hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 1.
3, 2, 1, ya. Amin. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah terluka. Karena mungkin doamu tidak dijawab. Mungkin orang yang kau kasihi diambil. Atau mungkin sesuatu yang membuat engkau harus lemah. Jangan kecewa sama Tuhan. Tetaplah bangkit. Tetaplah jaga hatimu. Jangan sampai kendor. Biar tetap ketat. Amin Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Ini yang Tuhan mau. Ketika kita kendor, maka kita akan diserang oleh dunia. Semalam saya ke Medan, jumpai saudara saya. Saya penginjilan sama saudara saya. Saya ajak dia, ayo baptis, ayo. Ini saya bilang, kebetulan nanti Andolesia ke Medan. Jadi di Medan nanti mereka akan komsel. Kebetulan dari sini anak-anak kan ada ke Medan juga seperti Brian, Evania, atau siapa lagi ya. Jadi nanti mungkin hari apa mereka akan buat komsel di Medan. Ya ini satu kegerakan yang baru. Lah katanya nanti kalau ada doa, ajak kami untuk ikut dia. Bapak Ibu, di sini kita harus kuat. Hanya orang yang mampu lolos dari tekanan, dia akan menjadi sesuatu yang besar. Perkataan, ucapannya akan berkuasa. Karena apa? Sudah tahan uji. Sering sekali kita, ayolah kau gereja, ayolah, gak mau dia. Karena apa? Karena kita pun masa dalam tekanan pun gak tahan. Kita harus lolos dari sini. Sehingga apa? Ada roh Tuhan yang menyertai apa yang kita kerjakan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Lah, apa yang terjadi ketika kita tertekan Bapak Ibu? Yang pertama, ini dia. Baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pelayanan mulai menjadi rutinitas. Gampang menyerah. Tidak ada gairah untuk lebih maju. Tidak ada pertumbuhan rohani. Dan hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai yang terakhir. Nggak nampak ini Bapak Ibu ya? Nampak Bapak Ibu? Jangan sampai mati rohani. Karena apa? Kecewa. Anak muda, jangan pernah kecewa sama kehidupanmu. Jangan pernah kecewa sama orang tuamu. Karena apa? Engkau dipersiapkan menjadi anak panah yang hebat di hadapan Tuhan. Engkau adalah pilihan Tuhan. Amin anak muda. Mana tepuk tanganmu anak muda? Atau sedang tidur anakmu? Banyak juga ya anak muda. Oh ibu anak muda. Haleluya. Yang Tuhan mau Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Jangan kendor. Biarlah semakin hari kita semakin bergairah. Di dalam apa? Dalam doa, dalam memuji, dalam menyembah Tuhan. Jangan kendor. Tapi kita harus semakin bergairah. Jangan mau Bapak Ibu karena ketiga hal tadi Bapak Ibu. Apa yang pertama Bapak Ibu tadi? Baru diberkati. Yang kedua Bapak Ibu, menganggap biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, jangan gara-gara yang tiga hal itu Bapak Ibu, kita kendor. Tapi ingat, aku mau next level. Aku mau jadi lebih baik. Orang yang mau jadi lebih baik harus mengalami ujian yang berat. Mana mungkin bisa naik kelas kalau nggak ujian Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu. Jadi persiapkan hatimu hari ini. Aku tidak kendor. Aku menyala. Aku dibakar. Jangan mau. Karena apa? Dunia akan mengambil alih kehidupan kita. Ingat. Ingat ketika kita sudah bertobat. Bertobat. Begitu cintanya kita sama Tuhan. Bandingkan dengan hari ini. Kira-kira posisinya sudah di mana? Kadarnya udah sampai mana? Hati-hati. Jangan sampai jauh Bapak Ibu. Karena ketika kita jauh, dunia akan mengambil alih kehidupan kita. Kita akan menjadi bulan-bulanan dunia. Jangan gentar. Paling Bapak Ibu mati tanam.
Amin. Jangan takut, gak makan. Gak makan kelaparan gara-gara gak makan. Mati ditanam. Orang Tuhan kok yang menentukan. Tuhan yang menentukan hidup kita. Yang ngasih makan kita Tuhan. Yang merancang semuanya itu Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Setiap langkah, setiap jengkal Tuhan tahu. Jangan ragu. Jangan takut. Justru kita sebagai anak Tuhan, kita tahu Tuhan itu sudah merancang hidup kita. Kita harus melangkah pasti. Bapak Ibu, ketika naik pesawat, kenal gak pilotnya Bapak Ibu? Pernah gak pilotnya memperkenalkan, saya pilot ya, yang akan bawa Bapak Ibu nanti ya, saya pilot ya. Pernah gak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tanya kepada Tuhan. Sebenarnya Tuhan itu sudah sakit hati nengok kita Bapak Ibu. Asih nanya aja. Tuhan kok gini hidupku Tuhan? Kapannya sampai Tuhan? Kapannya sampai? Kalau pilot dia nerbakan, belok-belok pun gini pun, gak berani kita protes. Betul Bapak Ibu? Ini kalau sama Tuhan sikit-sikit Tuhan sakit kali ini Tuhan, gak tahan Tuhan. Udahlah Tuhan, ganti agama aku Tuhan kalau gak mau. Amin Bapak Ibu. Iya. Jangan sampai kita sebenarnya sudah menyakitinya. Hari ini kita sadari, aku mau next level. Aku mau next level. Aku mau naik ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengalami apa? Untuk mengalami Tuhan yang besar dalam hidupku. Amin Bapak Ibu. Saya udah bolak-balik bilang Bapak Ibu. Terlahir miskin itu takdir. Tapi mati miskin itu kurang ajar namanya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Apa tadi Bapak Ibu? Terlahir miskin, takdir. Mati miskin. Iya. Karena apa? Orang yang lahir itu adalah orang yang spesial. Orang yang dirangkai, dibentuk sedemikian rupa, dan diberkati oleh Tuhan. Hebat enggak Bapak Ibu? Makanya kalau sempat mati miskin, itu adalah orang yang kurang ajar. Bapaknya orang kaya kok dia miskin. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada yang salah. Dia yang memisahkan diri dari Tuhan. Dia tidak mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tadi pagi jam 2 pagi saya bangun. Saya menyembah Tuhan. Saya masuk dalam Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya sampai aduh Tuhan gitu. Sampai saya rasakan begitu apanya Bapak Ibu. Sambil saya buat khotbah. Semalam Pak Kardo tanya, Bu Su, khotbahnya apa? Tidak ada judul saya bilang. Karena belum dikasih Bapak Ibu. Tadi pagi baru saya buat gitu. Amin Bapak Ibu. Gairahkanlah hidupmu. Semangatkan Bapak Ibu. Jangan sampai kendor. Jangan gara-gara persoalan bumi. Persoalan makan dan minum. Persoalan yang kau hadapi itu mengganggu hubunganmu sama Tuhan. Jangan sampai itu terganggu. Jangan mau Bapak Ibu. Fokus. Kenapa Tuhan sudah siapkan kok untuk kita? Coba pikir hari ini Bapak Ibu. Kalau bukan karena Tuhan, bisa nggak kita sampai hari ini di sini? Nggak bisa. Kalau Tuhan selinti aja gini Bapak Ibu. Bengkok kaki itu Bapak Ibu. Gini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Selentik mulut itu. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan kita ragukan. Makanya hari ini kita bersyukur orang yang sudah mengenal Tuhan. Jangan sampai kendor. Semakin bergairah, semakin bangkit. Amin. Semakin. Bilang kiri kananmu, jangan kau tidur. Dengarkan itu. Ada juga dari sana nengok-nengok saya seperti ini. Saya juga takut Bapak Ibu. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana agar kita menyala? Yang kedua, kita baca bersama-sama, senantiasa bakar api itu di hatimu. Bakar, kobarkan. Senantiasa. Jangan sampai lengah. Kobarkan terus. Ada kesempatan doa. Makanya istri saya bilang, Pak, tidurnya kok suka kali telungkup. Iya, saya tidur sambil menyembah Tuhan. Saya bilang, saya tidak mau menghilangkan kesempatan. Terbangun, sembah dia. Tertidur lagi, nggak apa-apa. Terbangun, sembah lagi.
Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Sakit gairahnya Bapak Ibu menyembah Tuhan. Makanya luangkan waktu kesempatanmu. Semangat Bapak Ibu. Harus menyalakan api roh. Dalam ayat 11b. 3, 2, 1. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita harus menyalakan roh kita. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita menyalakan roh kita Bapak Ibu, kita akan on fire. On fire Bapak Ibu. Akan apa? Akan terbakar, akan semangat. Dan hanya orang yang on fire Bapak Ibu akan bisa mengasihi Kristus. Hanya orang yang on fire bisa melayani Kristus. Hanya orang yang on fire bisa hidup bagi Kristus. Kalau tidak on fire ini nggak mungkin. Nggak akan bisa kita mengurus orang Bapak Ibu. Nggak akan bisa kalau kita tidak semangat, kalau kita tidak diberi tenaga. Hanya ketika ada gejolak, gelora dalam hati itu, kita bisa mengasihi Kristus. Berani menolak dosa. Berani menolak sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Aku mengasihi dia. Kenapa? Aku on fire. Berani apa? Melayani Kristus. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Coba cek hati kita hari ini. Aku lagi on fire apa tidak ya? Cek dulu Bapak Ibu. Kalau kita tidak on fire, perhatikan hari ini. Pulang dari sini nanti, cok Bapak Ibu, cok. Supaya apa? Tercas. Coknya bukan ke listrik Bapak Ibu. Artinya masuk penyembahan. Supaya apa? Supaya on fire. Ini kan tujuan orang hidup, orang Kristen Bapak Ibu. Tujuan kita mengasihi, melayani, hidup bagi Kristus. Di antara tiga ini yang mana lah Bapak Ibu? Satu aja kita. Kita mengasihi Kristus. Apakah kita hidup melayani Kristus? Apakah kita hidup bagi Kristus? Yang mana kita ini Bapak Ibu? Semua Bapak Ibu? Semua? Tepuk tangan dulu kalau semua Bapak Ibu. Dan orang yang on fire pasti menjadi pemenang. Amin Bapak Ibu. Pasti jadi pemenang. Gak mungkin tidak pemenang Bapak Ibu. Ini urutan kita Bapak Ibu hidup. Dia apa Bapak Ibu? Dipanggil. Kemudian. Amin Bapak Ibu. Pertanyaannya hari ini. Sudah sampai mana Bapak Ibu? Sudah sampai diutus? Sudah diutus Bapak Ibu? Sudah dimuridkan? Dimuridkan pun datang gak datang banyak bolongnya. Sudah terpilih? Jangan-jangan kita masih dipanggil. Kekristenan kita masih dipanggil. Dimarahi bos dia, gak mau lagi gereja. Masih baik, rohani, hati-hati. Ketika dia berkati, gak mau lagi aku ke gereja. Di mana posisi kita hari ini? Dipanggil, terpilih, dimuridkan, diutus. Di mana posisi kita? Jangan sampai posisi kita masih tetap posisi semula. Ini kau di mana? Aku masih dipanggil kok. Masih enak di sini. Datang gereja tepuk-tepuk tangan. Ada acara makan aku datang. Gak ada acara makan aku gak datang. Apakah masih seperti itu Bapak Ibu? Jangan mau di posisi itu. Karena apa? Kita pertanggungjawabkan ini sendiri-sendiri. Gak ada bonceng-boncengan. So nanti bawa aku satu ya, numpangin. Sendiri-sendiri kita berangkat nanti Bapak Ibu. Kita pertanggungjawabkan kita buat. Makanya ketika kita menerima Kristus, jangan mau posisi itu tetap sebagai orang yang dipanggil. Harus berpindah, terpilih. Harus dimuridkan, harus diutus. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai itu tidak Bapak Ibu. Karena apa? Kalau tidak Bapak Ibu, kita sedang jalan di tempat. Sedang stagnasi. Dan ini akan merepotkan gereja. Dan ini akan merepotkan Tuhan. Kasih ini aja ku urus.
tiap hari jerit-jerit, manggil namaku. Kukira menyembah, rupanya minta tolong tiap hari katanya. Hati-hati Bapak Ibu. Roh yang menyala-menyala harus membangunkanmu. Tidak boleh di posisi yang awal. Harus terus beranjak menjadi serupa dengan Kristus. Harus bisa. Kalau ditanya hari ini Bapak Ibu, sudah berapa tahun engkau ikut Kristus? Coba hari ini hayalkan. Imanku udah sampai mana ya berkembangnya? Coba dulu tanya Bapak Ibu. Apakah aku masih tetap bayi rohani yang pingin disayang-sayang? Coba tanya dulu. Kita yang tahu Bapak Ibu. Saya udah ikut Tuhan, Bapak. 8 tahun saya udah ikut Tuhan. Tetapi saya masih begini-begini saja. Kira-kira Tuhan marah gak Bapak Ibu? Jangan kita bilang, oh aku bangga punya Tuhan Yesus yang hebat. Jangan-jangan Tuhan Yesus bilang, aku gak bangga nengok kau. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini Bapak Ibu, jelaskan status kita. Biarlah roh kita menyala-nyala Bapak Ibu. Agar kita menjadi orang yang bergerak. On fire. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita tidak mengasihi diri kita lagi. Kita sudah mengasihi Kristus. Hanya orang yang dibakar dengan roh, dia sudah tidak peduli akan dirinya. Paulus tidak pernah peduli dengan dia. Dia lakukan semuanya untuk Tuhan. Hari ini Tuhan mau Bapak Ibu, mari mulailah kita bergerak. Jangan berada di tempat itu. Karena apa? Api roh itu sudah menyala bagi kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau Bapak Ibu berubah Bapak Ibu? Bilang kiri kananmu, aku mau. Bilang kiri kananmu, aku mau. Bilang. Aku mau. Aku gak mau hanya dipanggil saja. Aku mau terpilih, dimuridkan dan diutus. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa roh yang menyala-nyala itu untuk membawa dampak bagi kehidupan kita. Ketika roh itu tetap ada dalam hidup kita, itu akan membawa dampak bagi kehidupan kita. Enggak akan bisa berdampak apa-apa ketika roh itu tidak ada dalam hidup kita. Bohong Bapak Ibu. Orang yang rohnya tidak menyala, dia akan menganggap seolah-olah ya biasa saja dunia ini. Tapi ketika rohmu yang menyala, akan membawa dampak bagi kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Apa dia Bapak Ibu? Ada yang berubah. Ada yang pasti rajin. Rajin berdoa. Rajin menyembah. Rajin baca Alkitab. Ketika roh itu menyala. Tapi kalau roh itu tidak menyala, malas semuanya Bapak Ibu. Kita yang tahu Bapak Ibu saat ini. Kita malas enggak Bapak Ibu? Siapa yang tetap masih baca Alkitab hari ini? Yang tetap baca Alkitab. Ya. Yang kiri kananmu. Besok kau baca Alkitab. Sering sekali Bapak Ibu. Kenapa tidak ada lagi? Karena tidak ada roh yang menyala itu. Hari ini firman Tuhan itu mengatakan rohmu harus menyala. Jangan sampai rohmu tidak menyala. Kalau rohmu tidak menyala, maka engkau sedang padam. Kalau sudah padam Bapak Ibu, kita gak bisa berjalan. Bagaimana berjalan di tengah hutan yang gelap? Meraba-raba Bapak Ibu. Gak nampak semua. Hanya ketika ada dorongan roh yang besar Bapak Ibu, maka pasti kita akan mampu melakukannya. Amin Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu, mari hari ini Bapak Ibu, kita mau menangkap firman ini untuk menjadi satu kekuatan bagi kita untuk bisa kita mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Jangan mau diam di tempat, jangan mau jalan di tempat, tapi harus bergerak dan berpindah. Karena apa? Karena ada roh Tuhan. Minta roh Tuhan dalam hidup kita. Minta jangan sampai roh Tuhan itu tidak ada dalam hidup kita. Kalau roh Tuhan tidak ada dalam hidup kita, hidup ini akan sengsara Bapak Ibu. Mata hati kita akan ditutup. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Tanya hari ini, pastikan Bapak Ibu. Jangan sampai kedor, biarlah rohmu
Sehingga apa? Kita bisa bertumbuh. Bertumbuh seperti Kristus. Ini goalnya kita Bapak Ibu. Ini tujuannya kita. Amin Bapak Ibu. Mari hari ini. Biarlah kehidupan kita menjadi sesuatu yang punya dampak dalam hidup kita. Jangan sekedar hidup. Tapi hidup yang mempunyai tujuan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang membuat Tuhan itu turun kepada kita. Ingat, sehari ini Tuhan memanggil kita. Ingat dulu ketika kita dipanggil, kita dipenuhi, kemudian kita, oh roh Tuhan ada dalam kita. Tengok kita sekarang, apakah itu masih tetap menyala? Saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu. Jangan-jangan roh Tuhan sudah ada, tidak ada lagi dalam hidup kita. Ibadah kita hanggap sudah tidak ada lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Anda, saya adalah orang yang sedang diserang. Karena apa? Hidup ini peperangan. Setiap hari kita harus berperang. Persiapkan hati kita untuk menghadapi peperangan ini. Hanya roh yang menyala-nyala, kita bisa menang dalam pertandingan tiap hari. Setiap hari. Jangan sampai kita kalah. Kalau kita kalah, kita harus mengulang lagi dari nol. Percaya nggak Bapak Ibu? Mengulang. Jangan sampai kalah. Dalam pertandingan ini, persiapkan hidupmu, persiapkan hatimu. Makanya setiap pagi bangun hidupmu sama Tuhan. Persiapkan dia untuk menghadapi hari ini satu hari. Supaya apa? Supaya kita tetap menang. Semakin tinggi level, next level kita Bapak Ibu. Semakin tinggilah ujian itu. Semakin Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan pernah takut. Kalau untuk makan itu pasti. Tapi kalau sempat hidup tanpa roh Tuhan, itu yang sangat berbahaya hari-hari ini. Jangan pernah silau dengan apa yang diberikan oleh dunia. Jangan Bapak Ibu. Jangan pernah. Jadilah engkau roh yang menyala-nyala, agar orang yang di samping kiri kananmu dapat kau berkati. Dapat dia mengenal Kristus, dapat dia bangkit. Kalau engkau tidak bisa menjadi api di rumahmu, jangan-jangan apimu sudah padam hari ini. Jangan-jangan tidak ada lagi kobaran api. Karena apa? Orang yang terbakar Bapak Ibu, itu akan membakar seluruh orang di sekitar. Amin Bapak Ibu. Jadi coba cek, aku sudah terbakar belum? Roh Tuhan itu sudah menyala belum? Kalau roh Tuhan itu tidak menyala, orang di sekitarmu akan aman dan nyaman. Dia tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika nyala api itu besar, dia akan mengatakan, kayaknya kau ada yang lain ini ya. Kayaknya kau ada sesuatu yang luar biasa. Ketika engkau berbicara, orang akan mendengarnya. Ketika engkau menyampaikan sesuatu, orang akan mendengarnya. Amin Bapak Ibu. Hari ini, kobarkanlah api penyembahanmu. Amin. Amin Bapak Ibu. Bagaimana biar bisa menyala? Yang pertama apa tadi Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu? Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya.